warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Bilqis di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu, sebelum kita mempelajari tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, kita tentunya harus mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisah satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya baik terhadap bahaya dari dalam maupun bahaya yang dari luar. Setiap manusia terdorong untuk melakukan berbagai macam usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu. Mengingat banyaknya individu yang berada di dunia ini, maka rentan terjadinya konflik antara satu individu dengan individu yang lain. Dan untuk itu, dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku yang baik antara satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai suatu ketertiban, ketenangan didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan. Karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma dan kaidah atau aturan hidup yang ada dan berlaku di masyarakat tersebut. Dan dalam hal ini, kita sebagai makhluk sosial memerlukan aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Pada pembahasan kita kali ini tentang pengertian norma. Norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu tentang sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dan dalam hal ini, norma berguna untuk menilai baik buruknya tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa bersifat subjektif. Bila norma yang bersifat objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma yang bersifat subjektif, maka norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Sehingga dapat diartikan bahwa norma merupakan patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Jadi dalam hal tersebut, norma merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari antara individu dalam masyarakat, kadang terjadi benturan kepentingan baik secara individu maupun masyarakat. Dalam hal ini, norma berfungsi untuk menyelaraskan perilaku yang ada dalam masyarakat tersebut. Selain fungsi norma sebagai untuk menyelaraskan tingkah laku manusia, norma juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar setiap orang dalam bertingkah laku dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan dan sikap-sikap yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seperti itulah pengertian dari norma itu sendiri. Sekarang kita akan mengetahui macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Dalam norma agama ini berisikan tentang peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah atau larangan dalam ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa langsung, yaitu siksa yang kelak akan diterima di akhirat kelak. Jadi dalam hal ini, sebagai contoh, misalnya dilarang mencuri, menipu, atau membunuh, karena nanti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang norma kesusilaan.
Dalam hal ini, norma kesusilaan berisikan tentang peraturan hidup yang berasal dari sanubari manusia atau dari suara hati manusia itu sendiri. Pelanggaran norma tersebut akan berakibat pada penyesalan. Pada norma kesusilaan ini bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Sebagai contoh, norma ini diantaranya harus berlaku jujur dan berbuat baik terhadap sesama. Selanjutnya, norma yang berlaku dalam masyarakat ialah norma kesopanan. Pada norma ini yang timbul yang diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela oleh masyarakat setempat, karena norma ini bersumber langsung dari keyakinan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Hakikat kesopanan adalah kepantasan, kepatuhan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pada norma kesopanan ini sering disebut dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Pada norma kesopanan ini juga tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus atau setempat, dan hanya berlaku bagi masyarakat atau golongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi masyarakat tersebut mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh dari norma ini adalah tidak makan sambil berbicara atau tidak meludah di sembarang tempat dan harus menghormati orang tua. Selanjutnya, norma yang digunakan oleh masyarakat ialah norma hukum. Pada norma hukum ini berisikan tentang peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat negara. Dan sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan juga agama. Keistimewaan norma hukum ini terletak pada sifatnya yang memaksa, dan sanksinya berupa ancaman hukuman, penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum bersifat heteronim. Artinya dapat dipaksa oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh dari norma ini adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka akan dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya adalah 15 tahun. Dan dalam hal ini, hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang tertulis disebut juga dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya, dan oleh karena itu norma hukum sangat mengikat dan memaksa bagi warga negara. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam norma, maka sekarang kita akan membahas tentang hubungan antar norma. Dalam hal ini, manusia dalam kehidupan bermasyarakat selain diatur oleh hukum, juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan juga kesopanan, serta kaidah-kaidah sosial. Itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya, kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat dalam hal-hal hukum yang mengaturnya. Selain itu, saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum misalnya, kamu tidak boleh membunuh. Hal ini juga diperkuat pada kaidah lainnya. Dalam kaidah agama, kesusilaan, maupun kaidah lainnya, hal yang tersebut juga terdapat suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah adanya larangan untuk membunuh sesamanya. Dalam hal ini, jadi antara norma satu dengan norma yang lainnya itu memiliki keterkaitan. Anak-anakku yang ibu sayangi, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan mengenai materi tentang norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Semoga
apa yang ibu sampaikan dapat diterima oleh anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.